Di Spanyol, olahraga ini jadi budaya pop. Di Indonesia baru muncul di kota-kota besar. Tapi uniknya justru ketika hype mulai dirasakan di Jakarta, fenomena berbeda terjadi di Swedia. Negara yang dulu dianggap surga pedal sekarang malah mengalami penurunan drastis. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa implikasinya? Yuk kita ulas. Hai teman-teman pembelajar, pasti kamu sudah pernah dengar olahraga yang sedang tren ini dong? Atau bahkan ada yang sudah memainkannya? Iya, paddle. Paddle bukan hanya sekedar olahraga, ia adalah produk branding global. Mengutip dari berbagai sumber, olahraga ini berasal dari Acapulco, Meksiko dan diciptakan oleh Enrique Corcuera pada 1969. Mulai berkembang di Spanyol dan Argentina pada 1970-an. Kini dipasarkan ke dunia sebagai olahraga urban yang trendy, accessible, dan fun. Atlet, selebritis, hingga influencer turut mempopulerkannya. Sebuah studi menjelaskan bahwa pedal adalah olahraga dengan intensitas sedang, mudah dimainkan berbagai usia, dan memberi manfaat kesehatan yang signifikan. Di Indonesia, pertumbuhan pedal berjalan cepat. Indonesia tercatat memiliki 51% dari total 267 lapangan pedal di Asia Tenggara. Menempati posisi teratas di Asia Tenggara, ke-6 di Asia, dan ke-29 di dunia. Pedal di Indonesia juga dipengaruhi oleh media sosial. Banyak influencer dan content creator yang mempromosikan pedal sebagai must-try activity dan bagian dari identitas urban. Fenomena ini memicu FOMO atau Fear of Missing Out dan membentuk persepsi pedal sebagai simbol status. Ada yang menyebut bahwa pedal menjadi salah satu olahraga yang FOMO-driven. Namun branding yang terlalu bergantung pada influencer bisa beresiko. Swedia menjadi contoh nyata. Antara 2019 hingga 2022, negara ini mengalami ledakan pedal luar biasa. Ribuan lapangan dibangun dalam waktu singkat dan olahraga tersebut banyak sekali dipromosikan oleh figur publik. Tapi setelah pandemi, tren menurun drastis. Banyak lapangan ditutup atau dialihfungsikan. Fenomena ini disebut sebagai kegagalan sportifikasi, olahraga yang berkembang cepat namun tanpa pondasi komunitas yang kokoh sehingga tidak berhasil membangun komunitas yang berkelanjutan. Dan hal ini membawa resiko. Di sisi lain, oversupply lapangan ditambah penurunan minat influencer mempercepat bubble burst pedal di Swedia. Dari sisi ekonomi, laporan pasar global menunjukkan pertumbuhan signifikan. Lebih banyak lapangan dibuka, klub membership tumbuh, dan sektor peralatan seperti raket dan apparel ikut berkembang. Durasi permainan pedal yang cenderung singkat sekitar 1-1,5 jam mendukung model bisnis penyewaan lapangan dengan rotasi tinggi. Dari sisi industri, laporan studi pedal 2025 mencatat bahwa pedal punya potensi ekonomi tinggi bila digabungkan dengan sektor leisure, seperti kafe, gym, dan hiburan. Berdasarkan hal ini, Indonesia bisa memanfaatkan momentum untuk membangun ekosistem pedal yang lebih besar, seperti komunitas, pelatihan, event, interaksi sosial, brand lifestyle, dan model bisnis yang berkelanjutan untuk memperluas basis pemain. Saat ini, demand masih di fase novelty. Semua ingin mencoba karena tren dan exposure influencer. Berkaca dari situasi Swedia, Indonesia masih di fase honeymoon, sementara Swedia di fase turun. Saya Angtias Dijuasidi, sampai jumpa di Insight Blitz episode berikutnya.